Jadi Pak Johan serta teman-teman, kami dari kelompok 8 dengan kasus tracking sistem pengiriman barang dengan anggota kami yaitu Sylvester Rizaldi dengan NIM 6820702 serta saya sendiri Richard Nangin dengan NIM 6829156 serta ada Aan Setiawan dengan NIM 6829155 dan Haji Yogana dengan NIM 6829142. Di sini kami akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang WPS. Di sini kami menggunakan analisa kebutuhan dengan rincian sebagai pertama dari analisa kebutuhan yaitu evaluasi sistem yang ada. Di sini kami mengambil awal tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 hingga terakhirnya tanggal 15 bulan 1 tahun 2022 dengan durasi 14 hari dengan predecessor 1. Lalu yang kedua ada user requirement dengan kami dimulai dari tanggal 16 bulan 1 tahun 2022 dengan berakhir tanggal 30 bulan 1 tahun 2022. Kami membutuhkan durasi sekitar 14 hari dengan predecessor 2. Lalu yang kedua yaitu web design. Di sini kami melakukan pemodelan website dengan dimulai tanggal 1 bulan 2 tahun 2022 dengan berakhirnya tanggal 17 bulan 2 tahun 2022 dengan durasi waktu 16 hari dengan predecessor 1. Lalu yang ketiga ada web development. Di sini yang pertama dari bagian web development yaitu mengembangkan website sesuai dengan kesepakatan itu dengan durasi waktu yang dimulai tanggal 20 bulan 2 tahun 2022 dengan berakhir tanggal 6 bulan 3 tahun 2022 dengan durasi waktu sekitar 14 hari dengan predecessor 1. Lalu yang kedua dari bagian web development yaitu membuat sistem security, dimana dimulai dari tanggal 7 bulan 3 tahun 2022 dengan berakhir tanggal 21 bulan 3 tahun 2022 dengan durasi waktu 14 hari dengan predecessor 2. Lalu yang ketiga mendaftarkan pada layanan hosting yaitu dimulai pada tanggal 21 bulan 3 tahun 2022 lalu berakhir tanggal 28 bulan Maret 2022 dengan durasi waktu sekitar 7 hari dan predecessor 3. Lalu yang terakhir sinkronisasi data kita dimulai dari tanggal 29 bulan 3 tahun 2022 lalu berakhir tanggal 28 bulan 5 tahun 2022. Ini kami membutuhkan waktu 60 hari dan predecessor 4. Lalu yang terakhir bagian testing yaitu melakukan pengujian, adjustment feature dan launching. Untuk melakukan pengujian kita dimulai dari tanggal 29 bulan 5 tahun 2022 dengan berakhir tanggal 19 bulan 6 tahun 2022 dengan durasi 21 hari dan predecessor 1. Lalu adjustment feature itu dimulai tanggal 20 bulan 6 tahun 2022 dengan berakhir tanggal 4 bulan 7 tahun 2022 dengan durasi 14 hari. Lalu launching kita membutuhkan 1 hari dengan dimulai tanggal 5 bulan 7 2022 hingga tanggal 6 bulan 7 2022. Ini adalah data atau dialog dari tanggal-tanggal yang ditentukan.
Ini bagian dari critical path, itu dari bagian A ke B sekitar 24 hari, lalu bagian B ke C 16 hari, bagian C ke D 95 hari, dan bagian D 36 hari. Untuk bagian manajemen sumber daya, kita membutuhkan 6 anggota, di mana untuk anggota pertama yang bernama Sylvester itu dia bekerja sebagai project manager dengan gaji 8 juta. Lalu anggota kedua bernama Ben dengan kerjaan sebagai data analis dengan gaji 2.300.000. Lalu anggota ketiga dengan nama Selena bagian web design dengan gaji 2.100.000. Lalu anggota keempat bagian sistem analis dengan gaji 3.200.000. Lalu anggota bernama Jimmy yang sebagai tester dengan gaji 1.500.000. Lalu anggota terakhir bernama Sam sebagai web development dengan gaji 20 juta. Jadi membutuhkan dana sekitar 37.100.000. Ini untuk bagian Raji chart dengan analisa kebutuhan. Di bagian investor dia A atau accountable, bagian Amy responsible, Selena konsul, Jimmy dan Sam inform, lalu dan Ben responsible. Lalu untuk bagian web design, Sylvester accountable atau A, lalu Amy, Jimmy dan Sam inform, Selena responsible dan Ben konsul. Lalu untuk web development, Sylvester masih accountable, Amy, Selena dan Ben inform, Jimmy konsul, Sam responsible. Untuk bagian testing, Sylvester bagian konsul, lalu Amy, Selena dan Ben bagian inform, Jimmy responsible dan Sam accountable. Ini adalah manajemen quality test kami, dimana untuk white box testingnya dengan skenario yang seperti ini, dengan hasil yang seperti ini. Sekarang lanjut ke user acceptance test, dimana nama proses uji yang pertama yaitu login dalam sistem dengan deskripsi pengujian user masuk ke dalam sistem dan langsung masuk ke dalam form pengisian. Kasus uji mengisi username dan password. Hasil yang diharapkan pertama, sukses dapat menampilkan halaman. Lalu jika mengalami kegagalan ada pesan error dan tetap berada di halaman login. Ini diuji oleh Jimmy sebagai tester. Untuk kedua, masuk ke dalam sistem dengan deskripsi pengujian. User dapat mengisi form yang tersedia dan user dapat melihat titik lokasi barang. Lalu hasil yang diharapkan, sukses dapat menampilkan lokasi titik barang yang sesuai. Ini dilakukan oleh Jimmy sebagai tester. Lalu yang ketiga, uji yang terakhir yaitu logout dari sistem. Hasil yang diharapkan, user dapat melakukan proses logout dengan lancar. Proses ini dilakukan oleh Jimmy. Selanjutnya, ini adalah metode dan tipe komunikasi. Yang pertama, kita metode interaktif, yaitu menggunakan telepon, online meeting, dan instant message. Lalu tipe komunikasi online meeting, phone calls, memo, speech, and instant messaging. Untuk waktunya menggunakan phone call yaitu Senin sampai Sabtu sekitar
jam 8 sampai jam 10 pagi. Lalu instant messaging dengan waktu Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 10. Lalu online meeting Senin dan Sabtu jam 9 sampai dengan selesai. Ini adalah manajemen risiko. Yang pertama technical risk, lalu dengan skala medium. Bagian pertama teknologi dengan skala medium, probability 30-50%. Lalu yang kedua technical interface dengan skala high, probability 51-70%. Problem solvingnya yaitu update or fixing bug. Lalu yang kedua manajemen risk. Pertama dari bagian manajemen risk yaitu risk sourcing, scale-nya medium, probability-nya 30-50%. Lalu yang kedua organization, scale-nya high, lalu probability-nya 51-70%. Untuk problem solving-nya agreement or project scope. Lalu yang ketiga external risk. Yang pertama competition dengan scale-nya medium, probability-nya 30-50%. Kedua environmental auditor, scale-nya medium, probability-nya 30-50% dengan problem solving product management. Selanjutnya manajemen pengadaan proyek. Ini adalah jasa atau barang yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi proyek kami. Pertama pengadaan barang yaitu komputer atau PC yang digunakan sebagai sarana membuat project system. Lalu laptop yang digunakan sebagai pengganti komputer jika durasi jam kerja agar efektif. Ketiga printer yang digunakan untuk membuat laporan atau proposal project. Lalu pengadaan jasa yaitu pertama software analis untuk menganalisa kebutuhan sistem serta berinteraksi dengan programmer dan fungsi sistem hingga proses implementasi. Yang kedua project manager dibutuhkan untuk mengelola, melaksanakan serta mengawasi jalannya project. Ketiga software development yang bertugas memperbaiki aplikasi jika terjadi bug atau error. Lalu stakeholder proyek yang pertama Sylvester dengan activity project manager dengan keterangan dia sebagai seseorang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek. Lalu yang kedua Amy dengan activity sebagai data analis dengan tugas menganalisis data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Lalu Selena dengan bagian web design, dia bertugas membuat web design proyek. Lalu Jimmy sebagai sistem analis, dia yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian dan merekomendasikan perangkat lunak dan sistem yang sesuai dengan perusahaan. Lalu Sam sebagai tester, dia yang menguji website. Lalu Ben sebagai web development, dia yang terlibat dalam mengembangkan suatu sistem web. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.